Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'an litadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bisa kembali ke masjid ini yang kedua kalinya insyaallah. Karena dulunya kita juga pernah ke sini. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, dan tema ini wallahi penting untuk saat ini, tentang penyimpangan LGBT, tinjauan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW beserta para ulama tentang bahaya dan hukumnya. Karena LGBT ini ya ikhwah, wallahi dulu mungkin itu hanya sebatas kecil saja yang kita lihat saat ini, atau mungkin karena informasi itu agak lambat untuk tersebar. Ternyata yang namanya LGBT itu bukan hanya menjangkiti mereka-mereka yang di sebuah lingkungan yang tidak ada lawan jenisnya semisal, atau semisal kita tuh gampangnya di asrama yang semua laki-laki aja atau perempuan aja. Sekarang saat ini ya ikhwah, di sekolah umum yang wanitanya aja ada, masih laki-laki untuk memilih apa? Gay-nya. Na'udzubillah. Di sebuah kampusnya juga sama. Bahkan sampai ke derajat mereka-mereka yang intisab, menyandarkan diri mereka kepada dakwah. Dai itu bisa terjangkiti dengan penyakit ini. Na'udzubillah. Dia yang harusnya ngobatin orang, ternyata dia juga yang terjangkit dengan penyakit ini. Ini menunjukkan bahwasanya ini penyakit ini bahaya. Kalau ternyata kita terlambat untuk menanganinya, sudah akan nyebar kemana-mana. Na'udzubillah. Bahkan anak-anak kecil itu udah banyak terjangkiti. Dan beberapa dokter gitu ya, cerita di sosial medianya tentang anak-anak kecil yang dibawa ibunya udah kena penyakit itu. Na'udzubillah. Sampai rusak mereka itu, anak-anak kecil. Dan bahkan dengan gampangnya seorang influencer, ana bilang influencer, yang dia itu wallah alam keboti-botian apa namanya, nggak ngerti ya. Ini influencer, dia ngomong sendiri di depan layarnya, dia cerita ke khalayak publik ramai bahwasanya dia ini dibandingkan ke tempat-tempat yang nggak benar, itu yang udah berpenyakitan, mending saya kasih anak-anak kecil uang jajan, saya rusak anak itu. Ini influencer yang ngomong, karena anak-anak masih bersih, anak kampung kata dia. Ini orang yang tukang bangunin sahur, na'udzubillah, dan dikasih panggung saking banyak LGBT. Maka yang perlu kita ketahui adalah fitrahnya manusia yang Allah ciptakan, manusia semuanya, mau dari ujung bumi timurnya sampai baratnya, mereka ini berpasang-pasangan laki-laki dan juga perempuan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini tanda kebesaran dari Allah, syiar agama dari zaman ke zaman. Allah ciptakan dari pertama kali manusia, Adam dan Hawa, bukan Jono dan Yanto. Yang Allah pasangkan apa? Adam dan Hawa. Azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan apa? Ketenangan. Wallah ya ikhwah, antum tenang dari mana? Antum berpasang-pasangan sesama jenis. Jenisnya satu jenis kelamin gitu loh ya. Dari mana tuh mendapatkan kenyamanan? Perempuan ketika mendapatkan stres dia semisal, harusnya dia datang ke laki-laki yang lebih dominan akalnya gitu. Perempuan jangan dikira tidak mendapati kondisi beban hidup, ada beban hidupnya, istrinya dan sebagainya. Istri kita lah ala kulli hal, istri kita curhatnya ya ke kita.
Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang dominan dengan perasaannya. Kita arahkan pakai akalnya. Lah kalau ternyata datangnya juga ke perempuan, ketenangan mana yang kita dapatkan ya ikhwah? Litaskunu ilaiha, kecuali fitrah mereka udah rusak loh ya. Enggak akan lagi ada posisi sakinah di situ. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami akan jadikan sama mereka mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta, wa rahmah, rahmat. Dan antum tahu orang yang paling bengis, yang hilang rasa kasih sayang rahmatnya, itu mereka-mereka yang terjangkit dengan LGBT. Antum tahu kasus anak-anak muda yang terjadi pembunuhan sampai dibuang di rumah kosong? Yang bunuh itu dia terjangkit LGBT, dia bunuh kawannya ketika kawannya ini selingkuh dengan laki-laki yang lain. Dan itu terjadi ya ikhwah. Kasih sayang mana yang kita dapatkan dari situ? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalau seandainya kita nih laki-laki sama perempuan ada mawaddah, ada kasih sayang di situ, kecuali fitrahnya udah apa? Udah rusak. Makanya inilah sunnah kauniyah kata para ulama. Sunnah yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Allah buat untuk apa? Alam ini, bahwa saya laki-laki dan perempuan ya memang dipasangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak akan mungkin. Jadi antum tahu kasus jin suka dengan manusia, bisa nggak? Bisa, tapi itu di luar fitrah. Manusia suka sama jin bisa, tapi di luar dari apa? Fitrah. Makanya antum tahu Bilqis itu wallahu taala a'lam, para ulama di antara mufassirin, ahli tafsir menyebutkan Bilqis ini adalah anak dari hasil silang antara jin dan juga apa? Manusia. Muncullah Bilqis. Walaupun ini hanya sekedar apa? Riwayat yang disampaikan oleh para mufassirin, ahli tafsir. Tapi nggak boleh dalam Islam. Tapi bisa nggak ada rasa suka? Bisa. Tapi itu di luar sunnah yang telah Allah tetapkan, di luar keputusan yang telah Allah gariskan. Rusak fitrah mereka, na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Nabi Lut. Allah laknat semuanya. Nggak lagi ada yang tersisa ketika mereka kerjakan hal-hal yang keji, na'udzubillah. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa lutan idz qala liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahishata, apakah kalian melakukan hal-hal yang keji, ma sabaqakum biha ahadun min ahadin minal alamin, yang mana kekejian ini yang kalian kerjakan tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum kalian. Berarti homoseksualnya atau lesbinya ini pertama kali dikerjakan oleh kaum apa? Nabi Lut. Secara khusus homoseksualnya, sesama jenisnya, pertama kali yang Allah katakan, mereka lah kaum Nabi Lut yang pertama. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bagaimana mungkin kalian laki-laki ternyata lebih suka mendatangi laki-laki pula? Min dunin nisa, padahal wanita seabrek-abrek. Wallah banyak wanita. Makanya tadi anak katakan, orang-orang yang di kampusnya, bukan di pondokannya, sampai kena ke kampusnya yang ada wanitanya, ada lawan jenisnya, masih apa? Milih sesama laki-laki. Min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Begitulah kalian adalah orang-orang yang melampaui batas, na'udzubillah. Wallah melampau banget gitu. Sebanyak itu perempuan, ngapain pilih yang aneh-aneh? Berarti pertama kali yang mengerjakan perbuatan keji ini siapa? Kaum Nabi Lut. Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, ini kalau praktek liwat masih dikerjakan, dosa mereka akan dipikul oleh mereka-mereka yang mencontohkan pertama kali, kaum Nabi Lut. Maka apa kata para ulama? Dallatil ayat ini ngasih petunjuk kepada kita ala anna hadhil fahisha, bahwasanya perbuatan keji ini, perbuatan liwat, homoseksualnya, lam takun mawjudatan fil alamin, belum pernah ada di alam kita. Dulunya belum pernah ada di alam kita. Qabla qaumi Lut, sebelum zamannya Nabi Lut. Maka ini buatan mereka pertama kali, atau ide mereka yang ngasih contoh itu ya kaumnya Nabi Lut, laknatullahi alaih. Dan antum tahu, na'udzubillah, ide ini ternyata bisa menyebar ke segala penjuru.
bahkan ke berbagai generasi. Dulu cuman di kaumnya Nabi Lut, antum tahu ada laut mati itu kan cuman di situ dulunya, cuman di situ. Sampai sekarang perbuatan kaum Nabi Lut masuk di negara kita. Terbayang nggak itu berapa jauh, berapa ribu kilometer antara Indonesia dengan apa? Laut mati tadi. Sejauh itu ternyata terjadi perbuatan-perbuatan yang Allah tidak benarkan di negara kita, dibawa oleh mereka. Saking rusaknya ini LGBT. Apalagi sekarang di media, naudzubillah. Makanya ana itu astaghfirullahaladzim ya, sekarang anak-anak remaja ini itu salah ngasih istilah menjadikan contoh. Mereka salah memberikan patokan. Yang lebih kacaunya gitu ya, standar hidup kita ini sekarang standar TikTok, atau namanya itu kaidah TikTokiyah. Rumah tangga standarnya mereka influencer TikTok. Antum tahu beberapa waktu yang lalu yang di luar negeri dia saat ini punya pasangan laki-laki sama laki-laki yang mau ngadain acara event di Indonesia, habis itu dilarang, tahu antum itu? Dia ditanya tentang masalah rumah tangga. Gimana kalau suami saya gini-gini? Yang nanya nih ibu-ibu, mama. Wallah, kalau kita mau bilang nih jahil murakkab, bodoh kuadrat. Jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ini dia LGBT, pelaku LGBT, belum pernah nikah dan dia kawinnya pun sesama jenis, ditanya hukum tentang masalah rumah tangga. Apa nggak rusak umat? Dan ternyata inilah yang dijadikan sebagai tokoh panutan. Na'udzubillah. Orang-orang kayak gini dijadikan panutan. Kaumnya Nabi Lut. Makanya na'udzubillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka, uqibu bi asyaddil uqubat. Allah azab mereka dengan azab yang paling pedih sekali. Makanya ya ikhwah, kalau bisa sekarang, kalau istri antum nggak butuh TikTok, nggak usah pasang TikTok di HP istri. Asli, sekarang muncul feminisme. Kaum-kaum apa? Feminisme. Terus muncul kaum-kaum apa lagi? Semua ini muncul. Pak, laki-laki kayak nggak ada lagi harga dirinya. Bahkan dijadikan tumbal kan kita. Allahil ya Allah. Ini kenapa udah salah kita panutannya, sudah salah. Ana sampai bingung, ini orang LGBT, orang homoseksual dijadikan apa? Tokoh berbicara. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ulama sudah habis berbicara atau ulama ditahan untuk berbicara, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan jadikan orang-orang jahil sebagai apa? Tokoh. Apalagi bukan sekedar jahil murakkab, bodohnya kuadrat. Jadi contoh bagi mereka. Fasu'ilu, ditanya tentang hukum, dijawab sama dia. Fa'aftau fadallu wa adallu. Mereka sesat dan apa? Menyesatkan. Ini orang-orang rusak ini semua. Dijadikan apa sebagai contoh. Makanya azab yang Allah timpakan nggak main-main. Bi asyaddil uqubat, kata para ulama. Dengan azab yang sepedih-pedihnya. Dengan cara apa? Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim surat Hud ayat 82 sampai 83. Allah firmankan, falamma jaa amruna. Allah kasih kesempatan untuk bertobat, nggak bertobat juga. Dikasih kesempatan lagi juga bertobat, nggak bertobat juga. Ini membuktikan taubat dari penyakit liwat ini susah. Sembuh dari penyakit liwat ini susah kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Allah kasih waktu panjang agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak mau. Akhirnya apa kata Allah? Falamma jaa amruna. Maka ketika datang keputusan dari kami, azab dari Allah Azza wa Jalla, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang paling tinggi turun ke bawah, ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita nggak usah jauh-jauh melihat kondisi bagaimana kaum Nabi Lut disiksa di sananya. Nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Di negara kita kasus itu sudah terjadi. Di desa apa? Legetang, Jawa Tengah. Legetang kan? Iya. Itu wallah ya ikhwah, ada gambaran gunung gitu ya. Itu bukan longsor. Ini gunung terparuh, terbelah, ditimpakan untuk mereka yang berbuat apa? Buruk.
berbuat perbuatan apa? Liwat. Sampai ana dengar katanya ibu bisa apa? Bersetubuh dengan anaknya dan saling ridho. Saling apa? Ridho. Anak menyetubui ibunya dan saling ridho. Na'udzubillah. Allah belah ini gunung, ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Pindah, bukan longsor loh ya, bukan apa? Longsor, terbelah. Allah timpakan untuk mereka. Makanya dibuat ada tugunya, ada tugu peringatan, agar kita itu sadar betapa rusaknya mereka ini yang berbuat apa? Fahisyah, berbuat buruk. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kata Allah. Dan kami hujani mereka, dirajam oleh Allah Azza wa Jal dengan hijarah, dengan batu-batu min sijil, dari tanah yang dibakar oleh Allah Azza wa Jal, mandud, dan bertubi-tubi. Saking buruknya mereka. Kalau zina itu hanya sekedar apa? Rajam. Tapi ini Allah timpakan mereka dari tempat yang paling tinggi untuk jatuh ke bawah, habis itu baru dirajam. Na'udzubillah. Musawwamatan 'inda rabbik, yang mana batu-batu itu sudah ditulis oleh Allah, ditandai oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan azab, siksaan untuk mereka-mereka yang berbuat liwat enggak akan jauh. Enggak akan jauh. Orang berbuat liwat, azab itu dekat. Fid dunya qabla al-akhirah. Allah azab di dunia sebelum di mana? Di akhirat. Na'udzubillah. Kalau dia enggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum tahu ya ikhwah, kalau kita biarkan ini, perbuatan liwat ini, jangan salahkan kalau ternyata kita kena dampaknya. Dan semua dosa itu pasti ada dampaknya. Kalau kita diazab, satu kampung nih kena, bukan aja mereka-mereka yang zalim yang kena, semuanya kena. Mau gempanya, mau tsunaminya, mau gunung terbelahnya, ada yang soleh. Ana yakin ada yang soleh di antara mereka yang kena timpa. Mereka nggak salah apa-apa. Tapi itulah yang sudah keputusan dari keputusan Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dari sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah siksaan, sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Semua kena, semua kena. Antum tahu kasus kita kena azab, siksaan dari Allah Azza wa Jalla zaman COVID-19, Corona, berapa tahun kita kena? Dari 2020 sampai berapa? 2023. Antum tahu asal muasal Corona itu apa? Karena mereka makan kelelawarnya, makan ularnya, makan semua yang Allah sudah haramkan. Awal munculnya di Wuhan. Di mana? Di Wuhan. Satu bumi kena, na'udzubillah. Monyet dimakan. Bayangin itu, monyet dimakan, ular dimakan, sebanyak itu kambing, sebanyak itu sapi, sebanyak itu burung, diambil kelawarnya, diambil monyetnya, keranya, diambil ularnya. Muncul virus ini dari mana? Dari Wuhan. Tapi ternyata semua orang harus nanggung itu. Dan berapa tahun kita kena? 3 tahun. Kebayang bagaimana beratnya itu COVID. Dan ini yang Allah firmankan. Dan kalaupun Allah azab nih, saking banyaknya ini kasus-kasus masalah ini, jangan salahkan kalau Allah azab, kita cuma diam. Makanya disebutkan, Masya Allah, hadis Nabi kita Muhammad, hadis yang sahih. Ketika itu Nabi SAW bersabda tentang sebuah kaum, khusifa bihim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala timbun mereka semua di bawah tanah, dibelah oleh Allah tanahnya, ditimbun oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, afihimus salihun, bukankah di antara mereka ada yang saleh? Ada, kata Nabi SAW, ada yang saleh, tapi semua ditimbun oleh Allah Azza wa Jalla sama di bawah, rata di bawah tanah. Tapi apa? Mereka dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amal soleh mereka. Sesuai dengan amal apa? Solehnya. Kalau mereka orang yang baik, aman mereka di akhirat nanti. Tapi di dunia mereka kena juga. Makanya kalau bisa, kalau kita mendapati tempat yang enggak baik, cepatlah kita hijrah. Hijratul makan, kata para ulama. Kita tinggalkan tempat yang tidak apa? Baik, sebelum turun azab Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan oleh para ulama, ahlakallahu qauma lutin
Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut dengan cara apa? As-sayhah. Jadi dengan suara teriakan-teriakan yang keras banget, suara gemuruh besar banget, ima geluduknya turun, suara petirnya turun, semua suara itu betul-betul apa? Anginnya kencang dan sebagainya. Wa qalbil ardi bihim wal hijarah minas sama. Dan Allah SWT balikkan ini bumi yang di bawah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ditimpakan kemudian. Dan Allah lempari mereka, rajam dengan batu-batu dari langit. Fakana halakuhum min asfal wa min fauq. Ternyata kebinasaan mereka itu datang dari bawah dan dari atas. Di bawah diadab, di atas juga diapain? Diadab oleh Allah Azza wa Jalla li syiddati fasadihim, saking besarnya kerusakan-kerusakan yang mereka kerjakan. Maka dari itu ya ikhwah, harusnya perbuatan ini itu kita larang umat itu. Antum tahu kenapa semakin menyebar LGBT yang ada di tempat kita, wilayah kita, di negara kita? Mereka-mereka yang ngondek aja dikasih panggung di televisi. Antum nggak sadar di televisi dari tahun kapan itu mereka dijadikan tokoh di televisi, dan rata-rata acara-acara program TV kemungkinan besar ada yang ngondeknya. Antum ceklah. Antum cek sekarang, setiap hari, rata-rata setiap hari ada orang-orang ngondek yang dijadikan atau yang dipaparkan, yang ditampilkan untuk untuk umat. Akhirnya itu dianggap biasa, atau istilah itu dinormalisasikan, dianggap normal. Ketika ini dianggap normal, ada satu kejadian, ya sudah, mau bilang apa? Sebenarnya salahnya kita kemungkaran yang didiamkan. Makanya disebutkan la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan kemungkaran yang kecil, karena gunung itu terbentuk dari dari yang namanya kerikil-kerikil kecil. Antum tahu lumpur lapindo udah jadi apa sekarang? Udah kayak lautan kan? Saking luasnya, kecil. Tapi lama-lama bisa jadi besar. Kemungkaran juga sama ya ikhwah. Mau kita apakan kalau ternyata kita biarkan atau nggak kita ingkari, ketika suatu saat udah besar, kita mau salahkan siapa? Ya kita. Lu sekarang emak-emak juga nonton TV kayak gitu kok. Yang ngondeknya juga ditonton, anak-anak juga tahu. Siapa yang disalahkan? Yang lebih rusak lagi, astagfirullahaladzim, orang-orang yang ngondek itu diterima di kalangan kaum wanita. Harusnya nggak boleh ini. Harusnya dibuang ini. Harusnya dibuang. Di zaman Nabi SAW muncul mereka-mereka yang ngondek-ngondek ini, muncul di zaman Nabi. Apa yang terjadi? Ditaghrib, diasingkan. Kita sekarang ditampakkan kan? Di zaman Nabi ditaghrib, diasingkan, nggak boleh muncul dari mana-mana. Betul-betul diasingkan, merusak dia. Atau minimal jadi contoh. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, dalam ayat lain Allah firmankan dalam surat Syu'ara 165 sampai 166, Allah katakan atatuna dzukrana minal alamin. Wahai kaum Nabi Lut, kalian yang laki-laki, bagaimana mungkin kalian mendatangi laki-laki juga dari makhluk yang Allah ciptakan? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, begitulah kalian orang-orangnya melampaui batas. Antum tahu terjadi firman Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang terjangkiti LGBT jangan dikira nggak punya istri, ada istrinya. Ada nggak istrinya? Ada. Ini Allah firmankan, atatuna dzukran, kalian datangi laki-laki, kalian senang sama laki-laki. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, kalian tinggalkan istri-istri kalian. Udah nikah ini, udah ada istri, udah ada, tapi malah dipilih laki-lakinya. Naasnya, kasihan istri kalau nggak tahu. Faktanya banyak yang kayak gitu. Orang-orang yang terjangkiti penyakit LGBT, dia itu nikah cuman untuk nutupin saja, nutupin kedoknya itu, ditutupin agar nggak ketahuan dia ini orang LGBT. Kalau zamannya mereka, zaman mereka susah, pakai takiyah mereka. Takiyah dengan cara nikah, dengan cara nikah dia untuk lindungi diri mereka. Sekarang astagfirullahaladzim, semua dengan beraninya ngomong sekarang, dan nggak lagi ada filter.
Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Allah katakan mereka ini sebagai kaum yang melampau. Sebabnya apa? Li'annahum tajawazu al-halala ilal haram. Karena mereka langkahi yang halal. Yang haram ini kan susah jauh gitu ya. Mereka dengan capek-capeknya yang halal depan mata dilangkahin sama mereka. Yang mereka kejar yang haram. Wa tajawazu al-fitrah ila syudzuz. Yang fitrah mereka di dada-dada mereka, ini mereka buang. Mereka ambil penyimpangan, penyelewengan yang ada. Jangan dikira jadi orang menyimpang ini enggak butuh effort. Ada effortnya itu, ada biayanya. Minimal oplas, operasi apa? Plastik, biaya besar itu. Yang ganti kelamin transgender kan LGBT, transgender, berapa biaya ganti kelamin ya ikhwah, berapa? Kok tahu antum kan gitu? Iya, puluhan juta ada. Nggak tahu ya, iya jangan jawab, bahaya kalau antum jawab. Masya Allah. Iya, tapi kemungkinan operasi-operasi yang kecil aja mungkin biaya itu besar. Lah ini ya ikhwah, masya Allah, ini sudah Allah jadikan ada wujudnya. Ternyata dibuang fitrahnya. Jangan dikira mereka ini memilih untuk syudzuz, memilih untuk apa, menyimpang. Nggak butuh effort, biaya besar. Biaya besar, dadanya dioperasi, kemaluannya dioperasi, itu mereka kerjakan. Wajar kata Allah Azza wa Jalla, bal antum qaumun adun. Kalianlah kaum yang berlebihan. Wa tajawazu ma khalaqahu Allahu lahum ila ma haramahu alaihim. Dan Allah udah ciptakan untuk mereka dengan ciptaan yang bagusnya. Mereka buat yang Allah haramkan. Udah Allah ciptakan bagus. Allah firmankan, wa laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Malah dipilih ciptaan manusia. Antum tahu ganti kelamin itu dia ganti pakai ciptaan siapa? Dokternya manusia. Ciptaannya manusia itu ya ikhwah. Dadanya yang harusnya bidang dadanya nimbul. Ciptaan siapa itu? Manusia. Dia lebih senang dengan ciptaan manusia dibandingkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini wa tajawazu ma khalaqahu Allahu lahum. Mereka ini melampau, mereka langkahi apa yang Allah ciptakan. Untuk apa? Menuju apa yang manusia ciptakan. Na'udzubillah. Antum merubah, enggak usah. Ya ikhwah, kita gambar makhluk hidup manusia saja itu diadab dengan adab yang pedih, yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun alladzina yudahuna bi khalqillah, kata Nabi. Azab yang paling pedih pada hari kiamat itu adalah mereka-mereka yang menggambar makhluk hidup, yang menyerupai makhluk Allah Azza wa Jalla, diserupai digambar. Masya Allah. Enggak boleh. Tapi kalau gambaran-gambaran yang enggak ada makhluk hidupnya, semisal kartun Cars, ya fadhal boleh. Karena Allah enggak ciptakan Cars itu, enggak ciptakan mobil dalam bentuk apa, ada makhluknya, ada rohnya atau ada matanya. Silahkan. SpongeBob-nya boleh. Karena mana ada makhluk Allah spons yang berbicara? Enggak ada, halal, silahkan. Tapi ini yang digambar semua makhluk hidup itu aja, menggambar makhluk hidup kena ancaman karena nyerupai apa? Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah ini ngerubah lagi, berubah dengan ciptaan yang mirip dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wallah bi'udwan. Ini terlalu apa? Melampaui batas. Makanya kalau orang-orang sudah terjangkiti dengan penyakit liwat, hukumannya dibunuh dalam Islam. Diapain? Dibunuh. Bukan cuman di penjara loh ya. Bukan cuman di penjara, diapain? Dibunuh. Kalau di penjara, orang yang di penjara pun terjangkiti hal yang sama. Bisa. Antum kira di penjara nggak ada praktek-praktek liwat? Wallahi ya ikhwah, ada di penjara sana. Makanya mereka yang terjangkiti dengan hal-hal yang seperti itu dibunuh dalam Islam. Dalam Islam tapi ya, dalam apa? Islam, praktek Islam. Nah ini kita nggak bisa sembarangan, harus diserahkan kepada waliul amr, kepada pemerintah kita. Kalau pemerintah kita cuma cukup di penjara, ya sudah di penjara. Tapi harus dihukum itu. Kabur cari sampai ditangkap itu. Mau kabur ke Mesir nggak boleh. Harus apa? Ditangkap itu. Harus ditangkap, bertanggung jawab dia.
apalagi pemerintah kita udah ngomong tersangka ini, di mana dia berada bisa dia jangkiti. Percaya sama Anda, bisa dia jangkiti. Mau dia kabur kemana? Antum tahu kaum Nabi Lut yang anak katakan tadi, yang awalnya di Filistin, yang mendekati Filistin, Al-Bahrul Mayyit atau laut apa? Mati, sampai ke Indonesia dampaknya. Sampai ke Indonesia, orang yang di sana bisa berlayar dan sebagainya. Na'udzubillah. Orang kayak gini harus dibunuh. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut. Siapa yang kalian dapati dia berbuat praktek-praktek kaum Nabi Lut berupa homoseksualnya dan sebagainya, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Maka pelaku dan objeknya sama-sama dibunuh. Hatta objeknya. Karena yang awalnya dia itu korban bisa jadi apa? Pelaku. Dan udah betapa banyak kasus seperti ini terjadi. Yang awalnya korban jadi apa? Pelaku. Nah, kalau saat ini udah ada yang korbannya, maka itu harus dijaga. Harus dijaga. Orang tuanya harus dampingi, harus dibawa ke psikiaternya, harus disembuhkan, harus diobatkan. Kalau enggak, suatu saat dia memiliki pemikiran untuk apa? Untuk menyimpang. Untuk menyimpang. Bukan pelaku lo ya, hatta korban. Hatta apa? Korban. Tapi kalau bisa dirubah, untuk dirubah maka dirubah terlebih dahulu. Kenapa? Karena wallahu taala alam, kondisi mereka itu nggak sengaja atau mereka itu dipaksa dan sebagainya. Tapi memang hadisnya nggak bisa kita pungkiri ya ikhwah. Orang kapan sudah mencoba sesuatu hal yang Allah haramkan, dia akan terus terjangkiti. Orang kalau udah sekali membunuh, dia memiliki ambisi untuk membunuh yang kedua kalinya. Orang kalau udah sekali mencuri, dia memiliki ambisi untuk apa? Mencuri lagi, sampai muncul istilah tuh sifatnya klepto. Apa? Klepto. Orang kapan sudah kecanduan berdusta, dia akan terus berdusta sampai kata Nabi hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai Allah cap dia sebagai pendusta. Dan seterusnya. Antum tahu orang bisa terjangkiti dengan membunuh 100 nyawa. Tahu antum hadis itu? Yang awal 99. Ini kan berarti ada enggak efek candunya? Ada. Dan liwat juga sama, karena dia pernah nyoba, pernah tahu gitu loh. Pernah apa? Tahu. Makanya sesuatu hal yang Allah haramkan jangan dicoba-coba. Jangan dicoba-coba. Kalau udah sekali dia tahu, dia akan memiliki ambisi yang berikutnya. Itulah makanya Masya Allah, kata para ulama, syaitan itu menggoda manusia, itu yang paling kencang cuman membawa manusia kepada dosanya itu. Tapi kalau sudah dia terjerat dengan dosa itu, udah masuk ke dalam jurang dosa itu, yang menjerat dia berikutnya untuk semakin dalam adalah syahwatnya, hawa nafsunya. Makanya yang goda kita itu ada dua, syaitan yang pertama, yang kedua apa? Syahwat, hawa nafsu. Nah, syaitan itu giring agar orang-orang ini dibawa kepada maksiatnya. Tapi kalau udah masuk dalam lubang maksiat, syaitan dibelenggu pun masih dia berbuat maksiat. Kapan syaitan dibelenggu? Ramadan. Masih ada nggak orang-orang berbuat liwat? Lah masih. Berbuat zina masih. Saking udah apa? Saking udah kecanduannya, rusak sudah. Antum tahu Masya Allah, pemerintah kita itu sampai banyak nutup tempat-tempat yang nggak dibenarkan di bulan apa? Ramadan. Tapi sayangnya Syawal buka lagi itu. Masya Allah. Apa? Syawal buka lagi. Tapi antum tahu itu udah ditutup serapat mungkin. Masih ada nggak perzinaan? Masih. Syaitan dia belenggu. Tapi syaitan udah giring dia kepada maksiat tadi. Udah nyobain sekali, syahwatnya yang jerat dia semakin ke bawah. Dan itu mereka-mereka yang berbuat liwat. Yang berbuat apa? Liwat, na'udzubillah. Maka orang-orang seperti ini hawa nafsunya harus dibunuh. Hawa nafsunya, dia akan terus bersama dia sampai kapan? Sampai dia meninggal, sampai rohnya dicabut. Makanya orang yang membunuh dibalas bunuh. Orang yang menajam juga dibunuh. Orang yang liwat juga apa? Dibunuh. Dan itu seterusnya. Karena dia masih memiliki hawa apa? Hawa nafsu. Dan ini bahaya banget, na'udzubillah. Betul-betul apa? Bahaya. Makanya disebutkan Masya Allah, a'zamul jara'im wa asyaddiha 'uqubatan. Dan yang namanya liwat adalah jarimah, kriminal yang paling besar dan kriminal yang paling kuat hukumannya di sisi Allah Azza wa Jalla ya liwat. Enggak lagi ada dosa yang lebih besar dibandingkan apa? Liwat. Makanya wajib untuk apa? Dibunuh. Walaupun disebutkan wa in ikhtalafu fi kaifiyatihi. Walaupun membunuh orang liwat itu para ulama khilaf cara bagaimana. Ada yang bilang dia itu diterjunkan, didorong dari bangunan yang paling tinggi. Di Surabaya ini
Bangunan paling tinggi gedung apa? Nah, cari yang paling tinggi, dorong. Ada ulama yang lain dibilang cari gunung yang paling tinggi, didorong sampai ke bawah, dirajam. Saking jeleknya perbuatan apa? Liwat. Sebenarnya antum tahu, orang kapan didorong dari bangunan yang tinggi, mati nggak dia? Mati. Tapi habis mati itu tetap harus dirajam, Bang Yang. Jadi fungsi rajam itu bukan untuk bunuh, bukan. Rajam itu untuk penghinaan. Untuk apa? Penghinaan. Asli udah mati dia. Bayangkan saking jeleknya orang-orang berbuat apa? Liwat. Saking buruknya mereka-mereka yang berbuat apa? Liwat. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian Masya Allah, yang namanya liwat, jam berapa kita adzan? 7 menit lagi ya. Baik. Perbuatan liwat itu merusak fitrah kita, akal kita, dan agama kita. Rusak. Wallahi hatta agama rusak. Bukan cuma fitrah yang rusak, bukan cuma akal yang rusak, sampai agamanya pun rusak. Dan antum tahu betapa banyak mereka-mereka yang berbuat liwat merusak agamanya. Mereka tuduh Nabi SAW berbuat hal yang sama. Mereka tuduh Ali bin Abi Thalib berbuat yang sama. Itu liwat yang merusak agama mereka. Dan akalnya juga dirusak. Bagaimana mereka itu melakukan tabrir? Tabrir ini pembenaran. Mereka main akalnya. Syafi'i juga sama. Udah rusak fitrahnya, rusak akalnya, rusak agama juga apa? Rusak. Makanya disebutkan Masya Allah, para ulama katakan al-liwatu yufsidul akal. Yang namanya liwat, homoseksual, itu merusak akal kita. Wad-din, merusak agama kita. Wal fitrah, merusak fitrah kita. Wal muru'ah, merusak marwah kita. Orang berbuat liwat, setinggi apapun marwah dia, kehormatan dia, kapan berbuat liwat, orang gak akan respect sama dia. Orang gak akan lagi hormati, bahkan dijelek-jelekkan dia satu dunia. Rusak apa? Marwah. Falaysa fi dzunubi ba'da syirki ma huwa a'zamu dararan 'ala al-fardi wal mujtama' minhu. Maka tidak ada satupun sebuah dosa yang lebih besar dibanding setelah syirik kepada Allah Azza wa Jal, yang rusaknya lebih besar untuk person tertentu ataupun untuk masyarakat luas, kecuali apa? Liwat. Setelah perbuatan syirik, liwat yang paling besar. Bukan zina loh ya, bukan zina, tapi apa? Liwat yang paling besar. Walihada ajjalallahu 'uqubata ashabihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya, hukumannya di dunia untuk para pelakunya. Apalagi sekarang naudzubillah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah wanti-wanti dari zaman ke zaman. Jangan sampai kita itu meniru-niru lawan jenis. Jangan sampai kita lanang-lanang lah kita laki-laki lah kita. Orang-orang laki-laki yang niru perempuan dilaknat tidak? Laknat. Kebalikannya wanita-wanita yang niru laki-laki kelaknat, kena laknat. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat para laki-laki yang niru para wanita. Dan kebalikannya, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan Allah melaknat para wanita-wanita yang niru laki-laki. Kita laki-laki ya ikhwah punya anak, jangan sampai dia tiru para wanita. Contoh, kita pakai pakaian para ulama, rijal kita ini. Anak kita pakaikan sorban, anak kita pakaikan pecinya, pakaikan, nampakkan dia ini lanang, laki, rejal dia nih. Sekarang anak-anak laki-laki yang di luaran sana terlalu banyak gaya, sikit-sikit ngaca. Nampak kaca pintu masjid aja ngaca dia kayak cewek. Semua dikaca. Antum kasih peci aja sudah. Kalau udah nampak nggak benar, terlalu berlebihan, terlalu sering ngaca. Sebenarnya terlalu sering ngaca itu sifat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki nggak butuh kaca. Botakkan kepalanya. Hukuman botakkan. Nah, Allah sahih. Antum tahu Umar ibn Khattab di zamannya Umar, orang yang nampak udah kayak gitu dibotakkan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Dibotakkan untuk ditampakkan ini laki-laki.
Karena memang Nabi SAW disebutkan, naha Rasulullah SAW, Nabi melarang kami untuk bercermin illa ghibba, kecuali sesekali saja. Hari ini ngaca, besok selama 1 hari nggak boleh ngaca. Besok boleh ngaca lagi boleh, tapi besok lagi nggak boleh lagi, illa ghibba, sesekali aja. Tapi kalau hampir 1 hari 5 kali, udah kayak dosis obat gitu ya, bahaya. Makanya saran anak, kasih aja apa? Sorban, kasih dia peci gitu ya. Insya Allah dia ini apa, tidak akan nerima wanita. Dan juga circle mainnya, circle apa? Main. Anak laki-laki nih jangan dicampur dengan anak-anak perempuan. Antum tahu normalisasi orang-orang kaum boti ini itu dari anak-anak sekolah-sekolah umum, yang laki-laki terbiasa masuk circle apa, perempuan, mainnya sama anak-anak perempuan. Dan bahkan naudzubillah, anak tuh dengar mereka udah di sekolah umum gitu loh ya, itu sampai astagfirullahaladzim, sesama wanitanya itu sampai megang apa, lip care atau bukan lipstick tapi ada lip care gitu ya. Iya, apa itu namanya, lip balm, iya itu gitulah pokoknya. Itu sampai tukeran itu ya ikhwah. Atta kata dia kan nggak ada warnanya Ustaz, nggak boleh kecuali terpaksa. Pun kalau bisa jangan pakai stick tadi, jangan pakai stick, ambil aja vaselin, colek, buat selesai. Kalau kita lagi umroh, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai nyerupain gitu, nggak boleh. Kalau bisa ya ikhwah, kalau ada orang-orang yang istilahnya memang kalau kita niru dia itu bahaya, maka jangan ditiru. Contoh yang lain, antum tahu ada permen rokok itu, dia bukan rokok permen tapi gayanya kayak apa, rokok, nggak boleh dikasih. Betapa banyak anak-anak itu mulai nyoba rokoknya, sebabnya gara-gara gaya awalnya. Beli permen dari mana? Gaya. Tato yang cuma nempel doang, dia nggak pakai tato, itu kan cuma asal tempel doang kan, tempel, dibuka, selesai, stiker lah istilahnya. Tapi kata para ulama, hukumnya tetap haram. Hukumnya apa? Haram, karena itu niru, dan niru ini berpengaruh banget ya ikhwah. Makanya kalau bisa, kata para ulama, tirulah kondisi para ulama, laki-laki anak kita, tiru mereka laki-laki, kumpulkan mereka dengan ustadz-ustadznya, kumpulkan mereka dengan jamaah-jamaahnya, lanang dia, insya Allah. Makanya kalau bisa antum kajian, bawa anak-anak, kumpulkan dengan ustadz-ustadznya. Nafsah ya ikhwah. Apa kata para ulama? Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita bukan termasuk ulama, tirulah pola hidup ulama. Kenapa? Karena meniru pola hidup orang yang mulia adalah sebuah kemuliaan, keberuntungan. Walaupun kita bukan ulamanya loh ya, tapi antum berusaha bagaimana pakai jubahnya, pakai sorbannya. Kita bukan ulama, tapi ini sebuah keberuntungan. Minimal pola hidup kita seperti pola hidup apa? Para ulama. Walaupun ilmunya masih kulhu aja. Walaupun ilmunya masih apa? Kulhu, tapi masya Allah pola hidupnya itu bisa seperti mereka. Minimal nggak ada lah insya Allah gabung dengan mereka yang nggak benar seperti itu. Na'amullah alam bisawab. Adzan. Taib, adzan, kita lanjutkan pada adzan. Sampai jam berapa kita? Jujur, Anda lupa. Jam 8 ya? Biasanya sampai jam 7. Jam 7, na'am, afwan. Fadhal, azan dulu. Isya dulu atau lanjut kajian? Biasanya lanjut ya? Iya, na'am. Fadhal, azan dulu.
Baik. Kita lanjutkan lagi sedikit, 10 menit ini maksimal. Jadi disebutkan Masya Allah yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla itu laki-laki al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang niru-niru apa? Wanita. Disebutkan niru-niru dalam posisi apa? Disebutkan fil libas, pakaian. Pakaian laki-laki itu tampakkan kita ini laki-laki, ke anak kita juga sama. Oke, Masya Allah. Tadi Anda sampaikan, kita niru orang-orang yang saleh, laki-laki yang salehnya itu bermanfaat banget. Antum tahu Imam Malik kenapa jadi imam besar? Didukung dengan apa? Niru para ulama. Ketika itu Imam Malik datang ke uminya, dia mengatakan, "Ya ummah, adhhab wa aktub al-hadis. Bolehkah aku pergi dan aku nulis hadis?" Apa kata ummahnya? Ummahnya mengatakan, "Ta'al hatta talbas libasal ulama." Sini dulu engkau sampai engkau memakai pakaian para ulama. Jadi ketika itu apa kata Imam Malik? Fa'albasatni thiyaban musyammarah. Maka umi saya memakaikan saya pakaian yang rapi, jubah yang rapi, Masya Allah. Dan memakaikan di atas kepala saya at-tawilah, pecinya. Dipakaikan pecinya. Dan di atasnya wa ammamat ra'si, dan di atas pecinya diikat apa? Imamah, sorbannya. Yang memakaikan Imam Malik sorban siapa? Ummahnya. Maka kalau bisa kita punya anak, antum coba pakaikan apa? Peci, pakaikan imamah, pakaikan jubah, baju kokonya, nampak dia ini lanang laki-laki. Kebalikannya wanita, tunjukkan dia ini sifat apa? Sifat wanita. Dalam pakaiannya juga sama. Pakaiannya perempuan kalau bisa sebisa-bisanya jangan pakai celana mungkin, kecuali itu dalaman loh ya, kecuali itu apa? Dalaman, karena yang namanya celana identik dengan apa? Laki-laki. Udah gitu auratnya nampak kan, bentuk nggak celana itu? Bentuk itu harus dihindarkan. Sama juga Masya Allah Tabarakar Rahman, disebutkan wazinah, perhiasan. Laki-laki jangan niru perhiasan wanita, wanita jangan niru perhiasan laki-laki. Antum tahu kasus beberapa waktu lalu viral, kasus perempuan pakai sorban juga? Tahu? Itu nggak boleh itu. Jadi cowok itu nanti, jadi cowok nggak boleh niru-niru mujahid gitu. Jadi perempuan pakai apa? Sorban itu nggak boleh. Karena sorban ini dipakai untuk laki-laki. Untuk dipakai laki-laki. Laki-laki pakai sorban juga sama. Jangan niru para perempuan, dipakai jilbabnya. Diginiin. Ghutra ya ghutra. Ghutra imamah laki-laki itu. Tapi kalau diginiin, nah perempuan. Jadi apa? Jadi jilbab, jadi hijab. Yang awalnya ganteng tiba-tiba jadi cantik. Berubah dia. Ini nggak boleh dalam masalah apa? Masalah perhiasannya. Dan juga Masya Allah, kayak laki-laki pakai gelang, ini nggak boleh juga. Laki-laki apa? Pakai gelang, nggak boleh pakai gelang. Terus pakai apa? Kalung. Terus pakai anting. Itu nggak boleh. Hindarkan itu. Sekarang banyak laki-laki pakai apa? Pakai anting ditindih dan sebagainya. Makanya muncul dulu tuh manusia-manusia emo yang rambutnya yang ditindih, kan? Jalannya pun udah kayak jalan orang-orang nggak jelas, kayak zombie. Kayak apa? Zombie orang sakit itu. Itu kan zaman-zaman kapan itu? Na'udzubillah. Dan persis sifatnya kayak wanita, pakai gelang, pakai apa, kayak ngondek udah. Kayak apa? Perempuan. Tapi kalau kita, Masya Allah, jenggotan kan. Ini lanang ini ya ikhwah. Kalau bisa antum punya ini, Masya Allah, ini zen banget ini memang. Ini jaga kita. Minimal kita ini nggak, kalau punya jenggot nih malu ngapa-ngapain. Antum punya jenggot masuk bioskop malu gitu. Oh Pak Ustadz nonton bioskop kan gitu. Malu gini nih, wallah jaga ya ikhwah. Ini jaga banget gitu. Antum nggak akan ke tempat-tempat yang nggak bener. Makanya kalau bisa jangan dicukur nih jenggot, jangan pelihara. Terus gimana Ustadz kalau nggak ada? Apa pakai wak doyok? Nggak juga. Nggak juga. Sudah Allah kasih, Allah nggak ngasih, sudah mau bilang apa? Tapi kalau Allah kasih, Masya Allah, dijaga ya ikhwah, dijaga. Ini Masya Allah. Ini lanang. Anak kita juga sama. Anak kita juga sama, Masya Allah. Dan anak-anak tuh nengok di situ. Anak-anak Masya Allah ya, bangga banget dia jangan jenggot anak-anak. Jadi ketika di mobil diputarlah itu Ustadz Syafiq. Anak-anak tiba-tiba ngomong, Abi lebih senang Ustadz Syafiq Basalamah atau Ustadz Khalid Basalamah? Nanya gitu. Anak bilang Ustadz Syafiq lah.
Kalau Ustaz Syafiq kan dulu guru Abi pas Abi kuliah gitu. Kalau Khalid pilih siapa? Ustaz Syafiq juga. Ana bilang, "Loh kan Khalid namanya Khalid, harusnya Ustaz Khalid lah pilih," katanya. "Enggak, Bi, karena Ustaz Syafiq jenggotnya lebih tebal," katanya. Jenggotnya lebih apa? Tebal. Itu anak-anak kita seneng gitu. Dia berusaha pengen besar aja dia apa? Orang berjenggot juga. Dia lanang laki ini insyaallah. Ya tadi, tapi saingan kita jenggotnya tebal, istri satu. Istri apa? Istri satu. Enggak apa-apa insyaallah. Kalau singa kan banyak ya insyaallah. Tapi kita tadi meong gitu apa? Masya Allah. Nah, baik. Al-harakat, gerakan jangan tiru sembarangan. Laki-laki jalannya tegap. Antum tahu laki-laki jalannya Nabi SAW ka'annama yanhattu min sababin, kata para sahabat. Nabi itu kapan jalan tang 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 seakan-akan beliau turun dari atas. Nggak ada yang gini-gini jalannya. Sampai sendal itu habis belakangnya. Saking apa diseret-seret kayak gitu. Ini wanita, ini jalan wanita. Laki-laki enggak, ka'annama in hatta min sabab. Hentakkan kaki itu, hentakkan kaki. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, untuk ada salah satu ustaz jalannya itu kayak gitu. Insyaallah cepat jalannya, seakan-akan turun dari atas. Ustaz Syafiq. Antum jalan sama beliau. Itu rejal itu. Di zaman Nabi itu kayak gitu jalannya. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak gitu jalannya. Dan itu memang bukan tasonno, bukan dibuat, memang kayak gitu jalannya. Jalan Nabi itu memang kayak gitu. Antum kalau bisa jalan kayak gitu, dibiasakan dari apa? Dari sejak kita dari sejak dini. Wallahu alam bisawab. Itu yang disebut oleh para ulama. Kemudian Masya Allah, dan astaghfirullahaladzim, antum tahu muncul mereka gay ini, tempat yang paling identik di mana? Tempat gay yang paling identik muncul tuh di mana? Gym. Padahal udah dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW di kasus ini. Tempat gym. Apa hadis Nabi kita SAW? Beliau katakan, la yanzurur rajulu ila auratir rajul. Jangan sampai laki-laki melihat kepada auratnya laki-laki. Ini untuk menutup celah LGBT. Hadis Nabi udah ada dari zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Jangan sekali-kali laki-laki melihat aurat laki-laki. Oh, enggak apa-apa, enggak mungkin kami suka sama laki-laki. Siapa bilang? Nampak ini Masya Allah pahanya besar. Mungkin awalnya dia nggak ngerasa apa-apa, tapi syaitan apa? Masuk. Awalnya dia nggak punya perasaan apa-apa karena fitrahnya masih apa? Lurus. Tapi kalau ini setiap hari tertengok sama dia, akhirnya muncul syaitan di situ, terjerat dengan hawa nafsu, habis. Di pondok juga sama. Antum tahu zaman dahulu mungkin kenapa banyak kasus liwat di pondok pesantren, mungkin sebabnya mandinya satu bak mandi. Mandinya tuh cuma pakai kolor. Orang sebelah tuh nampak orang sebelahnya. Zaman dahulu pondok-pondok tradisional lah istilahnya, masih banyak yang kayak gitu. Makanya sekarang udah dilarang. Semua orang pokoknya santri mandi satu kamar mandi, yang lain nggak boleh bercampur. Kenapa? Kalau selalu terlihat, awalnya mungkin normal-normal aja, tapi syaitan akan bermain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Wanita juga nggak boleh lihat auratnya wanita. Nggak boleh. Nggak boleh wanita lihat perutnya wanita, nggak boleh. Apalagi laki-laki lihat apa perutnya wanita, itu nggak boleh, harus ditutup. Jadi wanita ini nggak boleh juga dia itu mandi ke tempat pemandian hatta khusus akhwat, kecuali tertutup. Nggak boleh. Kata hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan memang wala yufdir rajul illa rajul fi thawbin wahid. Sampai Masya Allah tabarakar rahman, hadis Nabi ini berselimut pun nggak boleh satu selimut. Tidur satu selimut itu nggak boleh. Jadi kalau tidur satu selimut itu mau nggak mau harus orangnya tidur di bawah satunya. Nggak boleh, harus tidur di lantai satunya. Awalnya nggak mungkin, Ustaz, mustahil. Ada satu wali santri di salah satu pondok pesantren. Itu yang cerita, ini salah satu ustaz ceritakan, wallahi qasaman billah, ini cerita terjadi, fakta. Jadi ketika itu ustaz kesantrian ngabarkan kepada wali santri bahwasanya anaknya berbuat apa? Liwat. Dan antum tahu awal ketapa pertama kali terjadi liwat, anaknya cerita sebabnya ketika liburan
Bapak ibunya datang ke pondok pesantren itu, datang ke kota itu, kemudian jalan-jalan, nginaplah di sebuah hotel. Anaknya nginap satu kamar dengan kawannya, tapi kebetulan kasurnya itu single bed yang besar, tapi jadi apa? Satu. Dan dia liwat di pondok itu bersama kawan yang satu kamar dengan dia di hotel itu, dan dua-duanya dikeluarkan. Awal mulanya kata dia dari kamar itu. Antum tahu itu hadis Nabi benar gak berarti? Wallah sadaqa Rasulullah SAW. Rasul itu benar, gak pernah dusta Nabi SAW. Wala yufdir rajul ila rajul fi thawbin wahid. Jangan seseorang itu, dia itu dengan kondisi tidur berbaling satu selimut dengan laki-laki yang lain. Walal mar'a ilal mar'a fi thawbin wahid. Wanita juga sama, nggak boleh. Makanya kita ini harusnya sadar, anak kita dari sejak dini itu dijelaskan oleh orang tuanya apa identitas kelamin dia, itu harus tahu. Harus apa? Tahu. Nggak boleh dia itu bercampur. Makanya hadis Nabi kita SAW itu jelas, harus dipisah tidurnya umurnya 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun tuh wajib dipisah. Nggak boleh sama anak-anak ini gabung, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu nggak boleh digabung. Nggak boleh, harus dipisah. Satu orang satu ranjang harus, atau satu orang satu kasur harus, kata Nabi kita SAW. Kenapa beliau katakan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat umurnya berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul anak kalian nggak sholat umurnya 10 tahun, pukul dengan pukulan rahmat, kasih sayang. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Di umur 10 ini harus dipisahkan mereka dalam urusan apa? Tempat tidur. Harus tahu identitasnya, dia ini udah apa? Sudah besar, nggak boleh gabung lagi. Antara laki-laki dengan laki-laki pun juga harus dipisah. Satu orang satu apa? Kasur. Ini agar nunjukkan identitasnya itu udah mateng gitu. Anak-anak itu sudah apa? Dewasa. Karena memang Masya Allah Tabarakar Rahman, banyak kerusakan terjadi sebabnya gara-gara tidak apa? Perhatian. Nggak perhatian, dibiarkan gitu aja. Jadi harus apa? Betul-betul diperhatikan. Kemudian Masya Allah, ada sebagian mereka yang LGBT itu mengklaim kami kayak gini bawaan lahir katanya. Kami suka sesama jenis bawaan lahir. Jam berapa ini? Oh, kecepatan ini ya. Tapi udah lewat 10 menit. Masyaallah. Satu lagi. Antum tahu mereka yang LGBT, mereka mengklaim bahwasanya ini adalah fitrah kami suka sama jenis dari sejak apa? Lahir. Wallah kadzab, pendusta mereka. Karena hadis Nabi itu jelas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas apa? Fitrah. Rusak, siapa yang rusak? Orang tuanya pertama tadi. Dalam masalah kasur tidak apa? Dibedakan. Nggak dibedakan. Atau rusak gara-gara lingkungan. Tapi kalau dia mengklaim rusak dari sejak lahir, mustahil. Apa? Mustahil. Karena yang namanya anak kecil ini kopong, dia kosong, bersih, putih, bersih gitu. Nggak ada sama sekali kerusakan, noda hitam dan sebagainya. Anak kecil. Makanya anak kecil yang belum balik meninggal masuk apa? Surga. Karena dia nggak ada dosa sama sekali. Nah, tapi orang tua ini nganggap ini hal-hal yang biasa. Harusnya kapan kita melihat kemungkaran di anak dari sejak kecil, ingkari. Hatta dia main apa gitu ya, yang ternyata ini menyelisih fitrah dia, ingkari. Megang lipstiknya lah, ingkari kalau bisa. Kalau kita nggak butuh itu ingkari. Kenapa? Karena takutnya nanti semakin besar dia akan mengatakan dari sejak kecil saya kayak gini kok gitu. Makanya apa hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang lihat kemungkaran langsung ingkari dengan apa? Tangannya. Hukum kalau anak kita, hukum dan hukuman rahmat. Kalau ternyata kita nggak bisa, mungkin anak tetangga, ingkari dengan apa? Fabilisani, dengan apa? Lisan, karena dia bukan anak kita, ingkari dengan lisan. Kalau nggak bisa juga, ingkari dengan apa? Hati. Kalau udah betul-betul dilindungi, nggak bisa lagi, ya sudah, ingkari dengan apa? Hati. Tapi jangan sampai didiamkan. Wallah, jangan sampai. Ingkari, harus dinasihatkan, ditampakkan nasihat itu, biar dia sadar. Kalau kita cuman diam, lah istri Nabi Lut diazab nggak? Diazab. Dia nggak berbuat LGBT, dia nggak lesbi,
tapi dia menyetujui, minimal dia diam atas kemungkaran yang ada, makanya dia juga kena azab. Makanya Allah firmankan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di atas apa? Dosa dan permusuhan. Jangan. Jadi anak-anak kita ini kalau nggak butuh dengan barang-barang itu nggak usah. Apalagi ini identik dengan wanita. Antum tahu sekarang anak-anak wanita itu identik dengan perhiasan wajah. Make up-nya itu ada banyak kan? Apa itu semisal? Ada lipstiknya lah, ada bedaknya lah, ada apanya. Ini laki-laki jangan sampai nyentuh ini. Karena sekarang naudzubillah dokter-dokter bahkan yang ngondek itu ya karena ikut-ikut kayak gitu. Bukannya nggak boleh pakai skincare, ya boleh-boleh aja. Kita pakai sunscreennya lah, sunblocknya lah, sun apa lagi? Iya, boleh skincare itu boleh-boleh aja gitu. Tapi yang laki-laki aja yang nggak nampak, bedak ngapain dipakai bedak? Ya sudah kalau mau dipakai, misal nggak mau kena matahari karena takut tua, kan kata orang kan sinar matahari bisa buat apa? Tua, cepat mengkerut dan sebagainya. Pakai sunscreen udah sebatas itu. Malamnya pakai moisturizer selesai. Jadi nggak perlu pakai bedaknya, pakai apanya lagi, bahkan dihitam-hitamkan apa? Alisnya, naudzubillah. Itu terjadi ya ikhwah. Bahkan sampai operasi apa? Operasi atau suntik vitamin katanya biar apa? Putih. Ngapain putih? Kalau memang udah hitam ya hitam aja. Udah syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah. Putih itu nggak identik dengan ganteng. Enggak. Banyak kok yang ganteng hitam. Karena ganteng ini tuh relatif. Apa? Relatif nisbi. Kita nggak laku di kalangan wanita A, insya Allah laku di kalangan wanita B. Hitam gitu. Jadi biasa aja. Banyak kok perempuan-perempuan yang suka hitam. Coba aja. Iya, coba aja. Antum nggak usah terlalu khawatir banget pakai apa suntik-suntik dan sebagainya. Dan terakhir itu Anda pernah lihat ada orang rusak kulitnya gara-gara pakai merkuri. Pakai apa? Merkuri. Rusak, ngapain? Udah ngapain? Antum sewajarnya saja. Itu identik dengan apa? Para wanita. Na'udzubillah. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Waktu kita udah habis nih. Tapi ini yang dapat Anda sampaikan, insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Karena masih ada kegiatan dakwah juga sampai hari Ahad, dan anak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjaga anak-anak dan juga cucu-cucu kita, amin ya rabbal alamin, sampai hari kiamat. Dan ikhwah, jangan antum malas untuk ingkari. Wallahi LGBT sekarang, antum tahu udah berapa kali anak bahas LGBT kena ban Instagram, minimal shadow ban gitu. Jangkauan postingan itu dibatasin gara-gara bahasa LGBT. Dan bahkan pernah IG ana, YouTube ana dihapus gara-gara bahas kayak gitu. LGBT, Israel, Syiah, udah kena, sudah lengkap, habis. Kita bangun capek-capek. Bayangkan orang Barat itu nggak senang kita bahas LGBT. Orang Barat tuh nggak senang bahas itu. Wallahi nggak senang bahas itu orang-orang Barat. Mereka tuh berharap ya mereka kan juga mereka kaum pelangi kan. Mereka kaum pelangi, jangan dikira mereka nggak kaum pelangi. Mereka tuh risau kalau ada umat Islam yang mengingatkan kita dari bahaya apa? Hal-hal seperti ini. Ya mudah-mudahan yang live-nya nggak kena ban. Mudah-mudahan live-nya nggak kena apa? Nggak kena ban. Tapi wallah alam, itu yang dapat Anda sampaikan, bagaimana kita ini harusnya aware, ada perhatian terhadap apa? Kasus-kasus seperti ini. Nah, wallah alam bisawab, yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.